Oke, selamat datang di review bersama gue Ripki. Gue Kasim. Oke, jadi seperti biasa kita habis nonton film. Kali ini kita nonton film The Conjuring 3 apa judulnya? The Devil Made Me Do It. Iya, Devil Made Me Do It. The Devil Made Me Do It. Made-nya buat saya melakukan. Iya. Made 2. Langsung aja. Ceritanya soal apa? Ceritanya tentang kerasukan setan tentu pastinya. Tentu aja. Cuma ini serunya biasanya di yang sebelumnya tuh Eksorsis lah. Si korbannya yang kerasukannya cuma satu, tapi kalau ini tuh enggak. Dan ada di awal udah si setannya pindah dulu. Sama ini apa bedanya kalau yang apa? Dulu tuh kita musuhnya iblis langsung, kalau ya, ini benar. Kalau di Indonesia mah santet ya lah. Enggak guna sih. Iya, santet. Pesugihan jatuhnya kan bersekutu dengan iblis. Sih. Tapi kan dia nggak minta sesuatu. Dia cuma nyelakain aja, santet dong. Oh iya, santet ya. Dia cuma nyelakain doang kan, dia nggak minta. Iya. Terus sama juga kita gak tahu motivasinya. Nah, dia apa ya, karena dia emang seneng aja, karena seneng bikin kekacauan kan dijelasin. Oh iya, pokoknya sekte sesat kan. Iya, cuman ternyata dia minta harta. Sekte sesat tapi cuman satu orang ternyata. Gue kira banyakan gitu. Satu orang tapi pro. Parah sih itu. Udah master kayaknya. Pokoknya di Conjuring 3 sih garis besarnya itulah. Kalau kelebihan sama kekurangannya, dari kekurangannya dulu deh. Apa sih yang menurut gue minus film? Ya? Gue dulu aja kali ya. Iya, kalau gue mah durasi sih. Kayak ada beberapa part gitu kayak aku kayaknya mending ngecek HP dulu deh gitu. Maksudnya kalau sih karena kelamaan. Iya, kayak anjir kok. Misalkan ngobrol ini kepanjangan atau kayak konfliknya tuh kayak ini kok gimana ya, kayak jauh gitu muter, kayak misalkan di skip 1-2 menit pun ya gak masalah gitu. Kayak beda nonton film yang emang ini benar-benar harus fokus gitu. Kalau misalkan ada petunjuk tuh bisa kelewat tuh nanti gak nangkep. Tapi kalau nonton ini tuh kayak ya itu kita udah tahu masalahnya apa, yang bikin penasaran tuh ini siapa pelakunya kan. Waktu awal tuh paling itu sih di durasi. Kalau apa? Gue nggak nemu sih kekurangannya, yang bener-bener kelihatan kekurangan nggak nemu sih. Soalnya emang dari gambar juga oke ya. Oke kok, jalan cerita juga oke. Berarti kelebihannya apa berarti? Kelebihannya banyak kalau menurut gue. Apa gimana ya? Apa karena udah lama kali nggak nonton film horor, jadi pas sekarang nonton film kayak excited lagi. Iya, kayak yang benar-benar wah gila sih. Cuma emang bedanya dari yang kemarin tuh ini ada beberapa konflik. Dan konfliknya tuh bisa dibilang berbarengan gitu. Jadi nggak fokus ke satu masalah doang. Tapi sebenarnya konfliknya satu, cuman yang konflik yang si Jessica itu yang apa? Yang teman ngebunuh teman tuh itu cuman kayak ngasih petunjuk aja. Oh ternyata si Loren tuh bisa terhubung ya sama si yang ngendaliin itu, yang guna-guna tuh. Iya. Berarti kan kasusnya si ininya dong, si penyihirnya ini. Ternyata si penyihirnya juga bukan cuma nyerang si keluarga David. Glazel. David apa ya? Glatzel. Ya itulah. Maksud gue gini, biasanya kalau orang yang biasanya ya di film-film sebelumnya kalau misalkan nganuin sihir, cuma di satu keluarga doang, cuma di satu rumah misalkan. Oh iya, berarti misalkan dia naro si apa ya namanya? Benda itu bendanya tuh cuma di satu tempat doang, dan ini ternyata enggak gitu. Bendanya ada di beberapa tempat. Iya, emang tadi kayak kita tuh gak tahu motivasi dia. Kayak bener-bener apaan, iseng berarti kayak hobi kali. Kan pas si kan dapat petunjuk katanya si mantan pendeta ini, coba deh nanya ke mantan pendeta siapa tuh yang ternyata bapaknya itu itu. Terus kan si Ed sama si Loren kan nanya katanya,
kenapa gitu, kenapa, terus si balasnya itu bukan kenapa, tapi emang yang sekte ini ya Kan emang senang kekacauan aja. iya seneng bikin kekacauan aja. Iya. Anjir juga sih. Terus apa waktu di pengadilan juga tuh, maksudnya emang kasusnya juga kan karena kerasukan, tapi bisa sampai ngebunuh gitu. Dan menariknya ini apa, kisah nyata ya ternyata ya. Ya emang kisah nyata. Iya Dari maksudnya Conjuring kemarin. anjir itu. Gue kalau makanya gue seneng horor kalau si pendetanya si keluarga Warren. Soalnya emang dari kisah nyata Ed Warren sama Lorraine Warren itu. Bukan cuman ini, ada dokumentasinya ternyata. Iya, karena emang sudah mungkin karena seterkenal itu ya. 1980 dari Conjuring, Insidious, Annabelle. Itu masih satu. Itu pakai Warren semua kecuali yang Insidious yang menarik tuh bedanya si ceweknya aja kali ya. Pemeran si ceweknya. Maksudnya? Kayaknya istrinya tuh. Istrinya emang itu doang. Itu keluarganya dong. itu. Kok doang. mukanya kayak beda ya? Enggak, sama. Sama ya? Sama, emang itu pemerannya Ed Warren sama Lorraine Warren pasti si itu. Si siapa ya nama aslinya ya? Ya pokoknya si itulah. Si Ed. Terus makanya gue lebih seneng kalau yang si pendetanya Ed Warren sama, karena dari kisah nyata. Jadi gue bisa gue karena mungkin udah franchise-nya ini juga ya, maksudnya udah lama iya, gitu. terkenal banget. Terus juga kalau di film action mah kayak Fast and the Furious gitu ya, yang udah sampai ke-9 gitu nanti. Kalau sekarang berarti Conjuring, Insidious itu kan masih itu ya, maksudnya masih cuman bedanya di intinya doang, di sub masalahnya kan. Iya. Annabelle juga ada juga ya dari situ. Annabelle udah banyak malah Annabelle. Terus scene favorit yang wah gokil gitu di film ini tuh, salah satu deh. Gue pas yang mana? Mau yang horornya atau yang komedi? Bebas. Emang ada yang komedi? Yang mana anjir? Yang malah gua yang mana? Yang malah si keluarga Warren pengen ngeyakinin itu tuh gue juga. Apa? Ngeyakinin pengacaranya iya, si Arna. Iya si Arna. Si Arna. Kan si Arna. Masa? Iya gue juga sempat ketawa tuh. Jadi si pengacaranya nih minta bukti kalau bahwa klien dia tuh kesurupan gitu. Akhirnya si keluarga Warren nih ngajak, ya udah kalau misalkan mau bukti, ntar gua ajak undang makan malam deh, biar bener-bener lu ngeliat sendiri gitu. Sebenarnya bukan bukti kesurupan sih, dia lebih keragu. Ini apa? Kalau gue ngebela dengan alasan kayak gitu ya gak bakal gitu. Coba deh katanya lah, ini pokoknya pengen bukti yang realistis gitu lah. Bukti yang bener-bener real. Terus di rumah gue ada Annabelle loh. Ngomongnya mah diundang apa? Makan malam. Cuma nggak tahu makan malamnya tiba-tiba besok tuh pas di sidang dia langsung jiper. Langsung gemeter dong. Itu gue ngakak sumpah. Iya, cuma kalau yang serunya yang pas berantem sama si pendetanya. Lo inget yang pas Ed masuk pakai palu, terus ada di trailer juga scene-nya. Terus ketemu Lorraine, tapi bukan si Lorraine-nya, yang Lorraine lari terus tiba-tiba jadi penyihirnya. Terus nyupin debu. Itu gokil. Itu bagus sih. Itu keren. Soalnya nggak kelihatan ininya. Bener. Apa ya? Apa sih namanya kalau perpindahan? Transisi. Bener, transisi, ada beberapa transisi yang jadi kayak lari tiba-tiba. Iya. Selain itu tuh sebenarnya ada yang sebelumnya kayak waktu di hutan tuh bagus banget tuh yang transisi yang dari siang terus itu gitu. Juga bagus. Anjing dari malam gitu. Yang lagi nganu Jessica kan? Yang apa? Ayo gue buktiin apa sama yang polisi itu. Ya teman-teman lu gak bisa lihat apa yang bisa lihat kan? Gue bisa lihat apa yang teman-teman lu nggak lihat. Itu gue semua pas apa jongkok terus dari siang ya, langsung gelap tuh. Wah itu gokil emang. Transisinya smooth parah. Iya scene favorit itu yang awal-awal tuh sempet mikirnya ini hantunya kayak gimana ya, maksudnya kita kan nggak tahu tuh, cuman lihat orang kesurupan
Terus ya gitulah biasa. Iya. Terus yang ini yang waktu apa tikus tuh Mm-mm. yang lihat lubang tuh, Mm-mm. Lu berharap keluar dari lubang itu ya? gak berharap, cuman anjing ngapain sih kayak dilihat apa. Udah mau kan lumayan ini tuh lama tuh digini, pas ngebalik langsung anjir. Itu gokil. Ada ini juga pas si pertama tuh karena ya itu pertanyaan motivasinya, terus si apa tuh pas kaget juga, ini mah kayaknya apa tuh si Loren kan udah jalan duluan ke tempat si apa mantan pastor tuh, pastor. mantan pastor. Pas si apa tuh si Ed lagi yang peta tuh, kayak di sini langsung nyadar, oh iya lu di situ. Di rumah di Sambil si Ed lagi perjalanan kan si itu ngobrol kan sama ini, sama si pendetanya. pas dibilang ini tuh ternyata Anaknya dia. anak gue itu. Cuman nah pertanyaan tuh ini masih hidup atau mati gitu. Siapanya anak? Yang si Isla-nya tuh yang Oh yang yang apa maksudnya. yang santetnya itu, karena apa si bener-bener kan dari awal kita nggak tahu gitu, pas dia yang muncul jadi ininya kan, Iya. Jadi Dia malah yang jadi hantunya peran kan, sih ya. terus dia bisa pindah kemana-mana. Waktu parah Itu sih gokil sumpah. sih, ya. Si sebenarnya kalau dari itu sih kayak gue kira biarawati. Waktu Oh pas sempat ininya. mikir gitu, oh ini tampilannya kok begini lagi, gue bilang bentukan apa tuh musuhnya. Cuma emang bener-bener bukan hantu ya. Ini jadi kayak Iya, ya kayak itu, pesugihan, santet kayak aja. peran santet. Soalnya Santet. hantunya nggak netap, nggak kayak yang Conjuring 1 Bathsheba, yang kedua Falak. Yang ketiga, nah ini dia hantunya nggak netap, jadi si apa ya? Ini lebih ke bisa ngendaliin ini doang sih, jarak jauh. Kayak mempermainin, dan harus pakai itu Ya, apa yang altar dukun itu gitu, emang bener-bener dukun sih. Ketika apa sih si dukun itu tuh ngegunain itu, dia kan yang apa tuh yang 3, dia tuh anak dia tuh butuh 3 korban. Iya. Ingat gak? Butuh 3 korban. Iya, butuh 3 korban. 3 korban Buat nyelesain kutukannya. Nah masalahnya itu balik lagi, ini tuh seiseng itu gitu ya. Iya. Anjir lah. Ya itu kan si bapaknya juga bilang dia ingin mempelajari itu, terus dia ngajarin ke anaknya. Oh, itu Ternyata anaknya lebih excited dan malah tertarik ke hal-hal yang begitu. Udah kalau udah seneng terus dia malah nyalahgunain. Ya udah, kira-kira ratingnya dari 1 sampai 10 berapa? Wah, gue 95 ada kali. 95. Kalau gue mah 8 sih. 8. Menurut gue Soalnya gue karena satu horor, yang kedua karena gue udah lama. Soalnya dari awal lu udah dapet sensasi deg-degannya nggak? pasti. Yang gue malah kaget di awal. Yang si David tidur, terus bangun tiba-tiba ada suara dak ketukan pintu. Iya, selain transisi, itu, selain gila, transisi suaranya. Gue kaget itu di Suaranya awal loh, kayak wah gila, Duk, udah langsung dibawa ke situ ya. Kencengnya main. Kalau gue 8, Ahmad 9,5. Oke, paling itu aja di review kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye.